Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di pertemuan ke-8 bersama saya, Eko Mulyono. Saya melanjutkan soal penguraian vektor. Ini ada soal dari Pak Anang sama soal dari buku Sakti. Ada berapa soal ini? 5, 7 ya. Oke, dari Pak Anang nomor 2 dan 3. Buku Sakti mulai nomor 15. Kita cek. Masih penguraian vektor ini ya. Di Pak Anang nomor 2 dan 3. Nah, gini. Nah, ini penguraian vektor. Jadi kalau tadi ada di konsep Pak Anang ada besar vektor berarti Pitagorasnya. Kalau arah vektor berarti tangen theta dari Fy per Fx sehingga tetanya anti tangen dari itu. Penguraian vektor seperti ini, menguraikan vektor. Ini di lembarannya Pak Anang. Bisa dilihat kembali atau di ini sudutnya, ini F. Ini Fx, ini Fy. Karena sudutnya ini dekat sudut antara vektor dan sumbu X, maka di sumbu X jadi cosnya. Sumbu Y jadi sinusnya sisi depan. Kalau sudutnya di sumbu Y berarti ya ini jadi cos, yang ini jadi sin. Nah, gitu. Triknya ada gini urut-urutannya, uraikan, jumlahkan, dan Pitagoras. Nah, seperti ini. Kalau ada contoh soal gini, nah itu ada 3 vektor. Ini masing-masing diuraikan sumbu X-nya. Nah, ini diuraikan, nanti dipelajari sendiri bisa. Ini F1X, F2X diuraikan jadi sisi cos. Nah, itu F1X dan F3X hilang. Kenapa? Karena 15 akar 3 ke kiri F1X dan 15 akar 3 ke kanan besarnya sama dan berlawanan arah. Satunya ke kiri, satunya ke kanan, berarti hilang. Nah, ini sumbu Y. Nah, itu diuraikan, terus jumlahkan. Ini 0, itu 40. Terus hasil akhirnya Pitagoras besarnya 40. Kalau arahnya semacam ini, nah, arahnya 90. Kalau 90, jadi besar resultan vektor mana arahnya 90 terhadap sumbu X positif. Kalau 90 berarti patokannya kan sumbu Y plus, berarti 90 itu ke atas ini, muternya ke kiri. Lah gini muternya, berlawanan arah jarum jam. Kok 90 derajat berarti arahnya ke sana. Kan logis kalau ada sini tarik, yang ke kanan hilang sama ke kiri, bendanya itu kalau ditarik pasti arahnya ke sumbu Y. Jadi besarnya 40, sedangkan arahnya 90 derajat. Jadi ada ke arah 90 itu searah dengan F2 lah itu. Sekarang ke soalnya. Ya, ini pelajari sendiri bisa itu nanti. Nah, ini nomor 2. Nah, itu nomor 2 ada F1 14, F2 10 diletakkan pada diagram koordinat seperti pada gambar. Dinyatakan vektor satuan. Nah, gitu. Nah, ini F1 sama F2. F2 berarti besarnya berapa tadi? 10. Berarti nulisnya langsung F2 itu 10 Fx, tapi Y-nya 0. Kalau F1 diuraikan jadi cos ini. Kalau ini 14 berarti ini setengah, nilainya minus 7. Karena ke kiri, terus ini ke atas. Ini ke sumbu X-nya tinggal 3, ke sumbu Y-nya 7 akar 3, jadi tulis dia pakai vektor 3i plus 7 akar 3j. Nah, gitu. Ini vektor dalam bentuk komponen-komponennya. Jadi vektor itu ada 2. Dalam bentuk komponen-komponennya nanti tahu besar dan arahnya. Atau dalam bentuk besar dan arah nanti tahu komponen-komponennya. Jadi vektor itu bisa dalam bentuk ij gini, atau juga dalam bentuk ini
besar dan arah. Besar dan arah diuraikan jadi komponen-komponennya F1X dan F1Y. Nah, dalam bentuk gini. Ini F1X, F1 ini, terus ini F1Y. Jadi vektor F1 itu bisa diuraikan sama dengan F1X I ditambah F2Y J, semacam gitu. Jadi vektor itu bisa dalam bentuk IJ atau dalam bentuk besar dan arah. Sekarang nomor 3. Nomor 3, nah ini perhatikan gambar di samping, terus ditanyakan resultan ketiga. Nah ini F2-nya nggak usah diuraikan, sedangkan F1Y dan F2Y hilang karena ke atas dan ke bawah. Nah ini F1Y dan F2Y besarnya sama, F1 sama F3 sama, terus sudutnya juga sama, jadi hilang. Nah ini kesumbu X 66, 6 itu kosinusnya, jadi F1 kosinus 60, kosinus 60 itu setengah, jadi 66, terus ini 0 itu yang F2 nya nggak ada sumbu X, jadi 0. Nah terus ini 12 akar 3 itu yang atas, F2Y, oh F1Y, terus F2Y nya 5, ini 5 nilainya, terus ini minus. Nah ini yang minus sama minus hilang, tinggal 5 sama 12 berarti Pitagorasnya 13. Diuraikan, dijumlah, terus di Pitagoras. Untuk sementara dari buku Pak Anang cuma 2 tok. Sekarang ke buku Sakti, mulai nomor 15. Kita cek di buku Sakti, mulai nomor 15. Nah ini 15. Jika sebuah vektor 10 diuraikan menjadi 2 vektor yang saling tegak lurus dan sebuah daripadanya membentuk sudut 60 dengan vektor itu, nah, vektornya gimana lah gitu. Nah semacam gini gambarnya pembahasan sudutnya 60. Nah maaf agak susah fokusnya. Ini 10. Nah ya kalau sudutnya di sini 60 berarti ini 10 cos 60. Aduh kok susah fokusnya ya. Nah ini 10 cos 60 sama 10 sin 60, 5 dan 5 akar 3 itu komponennya. 5 dan 5 akar 3 jawabannya C. Terus habis 15, 16 tadi kayak sudah ini. Iya 16 ini sudah. Yang tadi, nah ini pembahasannya 88 akar 2. Ini kan kembar semua. Terus langsung ke nomor 18, 19, 20. 18, 19, 20 kurang 3. Nah ini 18. Nah ini ada 30, 30, 40. 30, 30 itu cos 30 sama ini hilang. Kita cek di pembahasan lah ini. 30 ini V1X sama V2X ini hilang. Ini yang disumbu X 40. Ini 30, ini sama ini hilang. Kenapa? Ini ke kanan, yang ini ke kiri, jadi tinggal 40. Yang kesumbu X ada sin 60, sin 60 dan 0. Yang 0 itu karena ini nggak ada disumbu Y. Ini 2 kali. Ini 15, sin 30 itu setengah.
Ini berarti setengah kali 30, 15, 15, 30. Kalian tahu Pythagoras dari 40 sampai 30 yaitu 50. 3, 4, 5. Tinggal 2 soal. Nomor 19. Ini nomor 19 kayaknya sudah tadi. Kalian cek ini nomor berapa di buku, di pertemuan sebelumnya, di pertemuan ke-7 di buku bank soal. Nanti kalian cek, jadi nggak usah ditulis ulang. Terus nomor 20. Ini kayak sudah juga sama. Jawabannya ini ada kekeliruan, yang benar bukan itu. Ini Y-nya ini 3, akar 3, ini 1. Berarti ini 30, jadi jawaban 120. Ini sama-sama 150, ini ada kekeliruan. Ya, untuk sementara seperti itu. Nanti bisa ditanyakan lebih lanjut tiap poin soal-soal karena ini cukup susah lewat grup fisika tersendiri ya. Oke, sampai berjumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.